Selamat malam, saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, di channel GKJ Wolo untuk saat ini di renungan malam. Hari ini Selasa tanggal 20 Mei bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah subscribe, yang sudah kasih jempol, yang sudah berkomentar. Semua adalah cara saudara untuk mendukung GKJ Wolo, khususnya di channel YouTube, untuk terus berkembang, bermanfaat, berguna bagi siapa saja, seluruh ciptaan. Malam hari ini di video renungan malam saya akan membaca salah satu bacaan harian atau bacaan Mazmur hari ini yang terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama, yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama atau hidup bersama dengan rukun. Demikian bunyi tulisan Alkitab di Mazmur 133 ayat 1. Dan saya memberi tema renungan ini, hidup dengan rukun. Saudara-saudara, kata rukun itu sudah sangat sering kita dengarkan, kita katakan, bahkan mungkin kita diskusikan. Yang artinya kurang lebih adalah terciptanya suasana selaras, harmoni antara dua pihak, dua subjek atau lebih dalam kebersamaan. Jadi terciptanya suasana selaras, harmoni di antara dua subjek atau lebih dalam kebersamaan. Nah, dalam pandangan pemazmur, dalam tradisi gereja yang dipahami sebagai Daud, keindahan dan kebaikan itu tidak ada yang melebihi keadaan rukun atau damai. Saudara-saudara, secara naluriah manusia sejatinya menginginkan suasana atau keadaan damai. Dan damai itu mustahil terwujud jika tidak ada rukun. Jadi damai hanya akan terwujud jika ada kerukunan. Damai dengan siapa? Pertama-tama ya harus disadari bahwa damai itu tidak harus dengan yang lain. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan ambisi, berdamai dengan harapan atau ekspektasi, berdamai dengan situasi yang terjadi. Berdamai juga dengan ego. Nah, ketika manusia bisa berdamai dengan keadaan itu, baru bisa berdamai dengan yang lain. Kendalikan situasi di dalam diri sendiri dahulu. Jangan biasakan menyalahkan situasi di luar. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan harapan, dengan ego, dengan ambisi, dengan hasrat, maka melihat semuanya dalam kacamata yang menyenangkan. Nah, saudara-saudara, menurut pemazmur, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama, hidup bersama dengan rukun. Rukun tidak memerlukan biaya mahal secara materi, meskipun dalam proses kerukunan itu memang terkadang membutuhkan biaya-biaya. Tetapi nilai, value, harga sebuah kerukunan dalam hidup bersama itu
tidak bisa diberi angka nominal. Saya keringetan karena kipas angin saya matikan supaya tidak mengganggu suara. Nah, oleh karena itu, melalui renungan malam ini, sebelum kita mengakhiri hari, sebelum kita beristirahat, ayo kita syukuri seluruh anugerah Tuhan yang kita alami hari ini. Bisa tersapa renungan ini, channel GKJ Wolo, konten saya ini, artinya saudara-saudara terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum beristirahat, mari kita data hal-hal yang kita alami untuk mengajari kita membuat jurnal kehidupan. Dan di situ juga ada peristiwa rukun. Jikalau tadi pagi saudara-saudara, Bapak Ibu atau saudara merancang aktivitas A sampai Z misalkan, lalu hanya bisa sampai B atau sampai D, ayo berdamai. Kalau hari ini pagi tadi berencana melakukan A, B, C, D, 1, 2, 3, tapi tidak bisa terwujud semua, berdamai dulu dengan diri sendiri. Lalu beristirahat dengan tenang, berdamai dengan tubuh, berterima kasih dengan tangan, dengan jantung, dengan paru, dengan mulut, dengan hidung, dengan mata yang telah menemani kita. Berdamai, rukun dulu dengan seluruh tubuh. Karena apa? Ketika tubuh dan pikiran kita tidur atau fisik kita tidur, jantung kita bekerja, paru-paru bekerja, pembuluh darah bekerja, nafas bekerja. Dan besok ketika bangun, sapa lagi dengan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan melalui kondisi tubuh. Nah, dengan cara itu maka kerukunan, keindahan dalam perdamaian akan terwujud. Demikian renungan malam yang saya sampaikan. Berkat Tuhan senantiasa melimpah, berkat Tuhan senantiasa ada pada kehidupan saudara-saudara semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, kalau nggak keberatan dan ini bermanfaat, subscribe ya, berikan jempol, dan kalau bermanfaat sekali lagi, bagikan ke keluarga, ke kerabat, saudara, supaya ikut terlibat dalam karya menciptakan kerukunan. Tuhan berkati.